dengan rangkaian PWM. Nah, sekali lagi, tengah mati menjadi terang dan lebih terang, lebih terang. Hal ini bahwasanya rangkaian PWM atau program PWM untuk mengendalikan LED berhasil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Taufik Firdaus dari Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Di sini saya akan berbagi ataupun akan membahas mengenai proyek yang saya akan kerjakan, yaitu mengenai microcontroller. Oke, kita lihat terlebih dahulu instruksi dari proyeknya. Yang pertama, kita harus membaca tegangan output dari potensio menggunakan ADC, dan kemudian proyek yang kedua yaitu kita harus menyalakan LED berdasarkan tegangan potensio menggunakan PWM. Oke, pada dasarnya ini merupakan pembacaan dari input analog dari Arduino, sehingga bisa terbaca nilai ADC dan dijalankan menggunakan PWM. Oke, sebelum kita masuk ke codingan, seperti biasa kita akan memperkenalkan alat yang kita bahas, yaitu sistem minimum. Kita membutuhkan sistem minimum, kemudian potensio sebagai input, dan kemudian LED sebagai output. Oke, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya microcontroller ataupun sistem minimum ATmega 328 memiliki pin analog dari nilai A0 sampai A5, di mana fungsi pin analog tersebut yaitu untuk membaca nilai tegangan analog, yang dimana nantinya akan dikonversi menjadi nilai bentuk digital dari rentang 0 sampai 1023. Oke, sebelum kita masuk ke codingan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ADC ataupun Analog Digital Converter. ADC merupakan sebuah perangkat elektronika yang dimana di dalamnya yaitu bisa mengkonversi nilai analog menjadi nilai digital. Dimana untuk konversi tersebut memiliki rumus, yaitu sebagai berikut. Nilai digital sama dengan V masuk dibagi V referensi dikali 1023. Di mana V masuk tersebut yaitu tegangan yang masuk yang terbaca dalam pin analog. V referensi yaitu tegangan yang ada di Arduino, yaitu sebesar 5 volt. Dan kemudian 1023 yaitu resolusi 10 bit. Oke, itu merupakan rumus konversi dari tegangan analog menjadi tegangan digital. Untuk selanjutnya, sebelum kita program ataupun coding sistem minimum ini supaya bisa membaca tegangan ADC, perlu terlebih dahulu kita merangkainya. Untuk rangkaiannya adalah sebagai berikut. Terlihat bahwasanya potensio masuk ke analog dan LED masuk ke digital. Untuk selebihnya yaitu positif dan negatif. Langsung saja kita coding sistem minimum ATmega-nya. Sebelumnya kita perlu hapus terlebih dahulu agar enak dipandang. Oke, sebelum kita masuk ke void setup, perlu terlebih dahulu kita mendeklarasikan tipe datanya. Tipe data yang saya gunakan yaitu integer. Mengapa? Karena tipe data ini merupakan tipe data bilangan bulat. Kita deklarasikan terlebih dahulu nilai potensionya dengan pot pin. Kita deklarasikan di pin A3 yang terhubung ke pin analog A3. Dan kemudian kita deklarasikan juga nilai dari variabel untuk menyimpan nilai pembacaan dari potensiometernya dengan variabel pot value, yaitu di pin digital saya gunakan pin digital 6. Oke, setelah kita menyimpan nilai variabel dari pembacaan potensio, perlu juga kita menyimpan variabel nilai tegangan analog yang dibaca dengan menggunakan tipe data float voltage sama dengan 0. Oke, kita masuk ke void setup. Kita lakukan terlebih dahulu komunikasi serial dengan kecepatan 1600 baud rate supaya bisa tampil di serial monitor. Oke, setelah itu kita masuk ke void loop. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita perlu terlebih dahulu membaca nilai potensiometer dengan
variabel perintah port value sama dengan analog read port pin. Kita baca nilai dari potensiometernya terlebih dahulu dengan mendeklarasikan tipe data port pin di analog read. Dan kemudian kita perlu mengkonversi nilai pembacaan potensiometer menjadi nilai tegangan analog dalam volt, yaitu dengan rumus yang tadi. V masuk dibagi V referensi dikali resolusi dalam bentuk bit, yaitu dengan voltage sama dengan port value dikali 5,0 V referensi dibagi 1023 untuk mengkonversi nilai pembacaan potensiometer menjadi nilai tegangan analog dalam volt dengan rumus seperti itu. Kemudian kita akan tampilkan di serial monitor dengan cara serial.print. Kita tampilkan pembacaannya atau karakternya, yaitu potensiometer value kemudian serial.print kita akan baca nilai pembacaan dari potensiometernya ataupun nilai analognya dengan port value. Oke, perlu diketahui bahwasannya dalam program ini kita akan membaca nilai tegangan analog dan nilai tegangan DC, di mana nilai kedua tegangan tersebut bisa dibaca dan dikonversi dengan rumus yang tertera di atas. Oke, selanjutnya kita perlu menambahkan karakter nilai tegangan analog atau analog voltage. Kita masukkan analog voltage sebagai karakter, dan kemudian kita juga perlu menampilkan dari nilai analog tersebut, yaitu dengan cara serial.print kita masukkan pembacaan dari nilai analognya, yaitu dengan tipe data ataupun variabel voltage. Oke, di sini kenapa saya memasukkan koma 2, yaitu agar nilai tegangan analog dengan 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita masukkan serial.print learn karakter volt. Sebagai satuan dari nilai tegangannya. Oke, kita coba compile terlebih dahulu. Oke, dengan compiling kita coba upload. Dan kita akan coba untuk tampilkan di serial monitor. Oke, kita coba tampilkan di serial monitor. Dan terbaca nilainya. Maksudnya potensiometer terbaca. Dan kita coba rubah-rubah dengan potensiometer. Oke, nilai terbaca, namun ada keanehan di sini untuk nilai analog voltage-nya tidak berubah-ubah. Ada keanehan di sini dan kita lihat terlebih dahulu codingannya. Mungkin ada kesalahan. Oke ya. Untuk codingannya ada kesalahan, yaitu di serial.print-nya seharusnya tidak pakai tanda kutip. Karena ini untuk membaca nilai variabelnya. Oke, kita coba lagi untuk upload. Kita coba upload, oke, dan uploading kita lihat. Oke, tampil bahwasanya nilai tegangan maksimal 5 volt analog. Dan kemudian digital 1023 kita coba untuk putar-putar potensionya. Semakin besar nilai resistansi dari potensio, maka nilai tegangannya akan semakin kecil. Kemudian ketika kita mengecilkan nilai resistansi dari potensio, maka nilai tegangannya akan semakin besar. Oke, dengan program ini maka sudah berhasil dan terbaca nilai ADC-nya yang dikonversi menjadi dari nilai tegangan analog menjadi tegangan digital dalam resolusi 1023 bit.
Oke, berhasil untuk program ini. Kita lanjut ke project yang kedua. Oke, kita lanjut ke program yang kedua ataupun project yang kedua. Di mana project yang kedua ini kita perlu menambahkan LED sebagai indikator. Oke, kita baca terlebih dahulu projectnya, yaitu nyalakan LED berdasarkan tegangan potensio menggunakan PWM. Nah, dalam project yang ini kita perlu mengatur kecerahan dari LED menggunakan potensiometer dengan metode PWM. Oke, sebelum kita masuk ke codingan, mungkin alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa sih itu PWM. Oke, PWM atau Pulse Width Modulation. Sederhananya dalam program PWM ini kita bukan hanya bisa mengoutputkan nilai tegangan analog 0 atau 5 volt saja, tapi kita bisa mengoutputkan nilai tegangan di antaranya. Seperti kita bisa mengoutputkan tegangan 2 volt, 3,3 volt, ataupun 4,4 volt. Semua tegangan di antara 0 sampai 5 volt kita bisa keluarkan atau outputkan menggunakan fungsi dari PWM ataupun Pulse Width Modulation. Nah, caranya kita bisa mengeluarkan fungsi analog write. Nah, dengan fungsi ini kita bisa memerintahkan Arduino untuk mengeluarkan tegangan dari 0 sampai 255. Arduino atau sistem minimum akan otomatis mengkonversi nilai 0 sampai 255 ini menjadi nilai 0 sampai 5 volt. Nah, di sini saya tidak akan manual memasukkan nilai dari 0 sampai 255 volt menggunakan perintah analog write. Namun di sini saya menggunakan inputan dari potensiometer. Nah, nilai dari potensiometer ini nantinya kita akan konversi dan nantinya akan menjadi parameter nilai untuk perintah analog write. Nah, fungsi dari analog write ini yang nantinya akan mengkontrol kecerahan dari suatu LED. Namun untuk pin PWM sendiri tidak semua pin digital Arduino merupakan PWM. Yang support PWM yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Oke, kita mulai saja codingannya. Kita perlu mendeklarasikan variabel atau mengubah variabelnya. Codingannya masih yang tadi supaya lebih cepat. Kita ganti menggunakan variabel LED dan kemudian kita masuk ke void setup. Dari void setup kita perlu mendeklarasikan pin input dan output dengan perintah pin mode. Kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu LED sebagai output dan potensio sebagai output. Perintah pin mode ini digunakan untuk mengatur pin yang digunakan, baik sebagai input ataupun output. Oke, ini merupakan potensionya sebagai input dan LED sebagai output. Oke, selanjutnya kita masuk ke void loop. Nah, di void loop ini kita perlu menghapus program yang tadi terlebih dahulu. Kita perlu menghapusnya agar lebih enak dipandang dan lebih sistematis gitu ya. Kita hapus terlebih dahulu semuanya program yang tadi dan kita akan masukkan program PWM. Nah, di void loop ini pertama-tama kita perlu mendeklarasikan ataupun memasukkan nilai dari analog rate untuk membaca nilai analog dari A3 dengan cara val pot sama dengan analog rate pot pin, yang dimana fungsi analog rate ini untuk membaca nilai tegangan dari A3 yang disimpan dalam variabel val pot. Oke, selanjutnya yaitu kita perlu memetakan terlebih dahulu nilai analog yang dibaca dari rentang 0 sampai 1023 dari rentang 0 hingga 255 dengan cara voltage sama dengan map voltage 0 sampai 1023 menjadi 0 255. Nah, di mana hal ini digunakan yaitu karena fungsi analog write pada Arduino hanya menerima nilai dari 0 sampai 255 untuk mengatur kecerahan LED. Nah, selanjutnya kita masukkan analog write untuk membaca nilai yang dihasilkan. Oke.
Kita coba upload terlebih dahulu. Oke, terdapat kesalahan dalam analog. Bukan analog write ya. Kita masukkan analog write. Sekali lagi, yaitu analog write untuk mengatur kecerahan LED yang dihasilkan dari potensiometer yang akan dikirim ke pin LED. Nah, dalam hal ini kita menggunakan pin 6 untuk mengendalikan kecerahan LED. Oke, kita compile terlebih dahulu. Down, kita upload terlebih dahulu untuk mencoba simulasi dari rangkaian PWM ini. Kita coba simulasi, udah down uploading, dan ini rangkaian dalam posisi potensiometer tegangan maksimal. Oke, kita kurangi resistansinya. Oke, terlihat bahwasannya LED menyala secara perlahan dari yang tadinya mati, semakin terang, dan semakin terang. Kemudian kita matikan dari yang tadinya hidup menjadi redup secara perlahan dengan rangkaian PWM. Nah, sekali lagi, tadinya mati menjadi terang dan lebih terang. Hal ini bahwasanya rangkaian PWM atau program PWM untuk mengendalikan LED berhasil dengan program yang tadi dimasukkan. Oke, mungkin itu yang dapat dijelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.